Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana kuasa hukum Roy Suryo, Rismond, Tifa, TPUA, dan kawan-kawan. Tahu kan siapa orangnya? Ahmad Kojinudin, yang sering kalian sebut tompel-tompel itu di komentar, teman-teman. Lagi-lagi membuat omon-omon di salah satu stasiun TV yang berujung dibungkam oleh kuasa hukum dari Pak Jokowi. Nah, inilah ya, kuasa hukum yang cuma bisa teriak-teriak, ngamuk-ngamuk. Kalau tampil di podcast di stasiun TV cuma bisa ya omon-omon gitu. Aduh, kasihan banget kuasa hukum ini ya. Tidak pernah menang di pengadilan, terus sok-sokan, sok jago gitu ya kan. Ditambah lagi, Roy Suryo, Rismond, Rijal Padilla setelah gelar perkara khusus dengan PD-nya, dengan percaya dirinya mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi 99,9% palsu. Waduh. Dan mereka yakin kalau Barreskrim akan menerima hasil penelitian mereka. Dan dengan bangganya juga, mereka ini ya mengatakan bahwa ahli dari Pak Jokowi, yakni Bang Joshua Sinambela, adalah ahli bahasa, bukan ahli digital forensik, karena tidak mempresentasikan hasil penelitiannya. Ya gimana mbok ya? Ini kan analog. Terus gimana caranya mau dibuat penelitian digital forensik? Kan nggak nyambung. Nah, inilah omon-omon orang-orang ini yang selalu dibangga-banggakan. Dan anehnya banyak yang percaya loh. Aduh. Kasian. Dan terakhir teman-teman, ada video di mana Bung Pitra Romadoni memberikan siraman rohani kepada Rismond agar beliau segera sadar gitu dari tidur panjangnya yang selama ini omon-omon. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Mas Roy, Indonesia ini punya banyak pejabat, Mas. Ada Yusuf Kala, ada Susilo Bambang Yudhoyono, ada Ma'ruf Amin. Kenapa nggak diteliti? Kenapa kok Jokowi yang di... Gini, SBY, ya sudah jelas lah. Kita tahu doktornya dari IPB, clear ketika... Pernah lihat ijazahnya? Pernah. Asli? Iya, karena pada saat pengukuhan... Oh, dulu separtai sih ya? Nah, iya. Kalau itu saya jawab dengan langsung. Oke. Kalau itu. Clear. SBY clear. Ya. JK misalnya. JK saya sih tidak, ya saya belum pernah lihat kalau Pak JK. Tapi kenapa tidak pernah mempersoalkan? Ya JK? karena juga apa yang dipersoalkan, beliau juga tidak terlalu anu lagi lah sekarang. Apa? Ya Ma'ruf Amin profesor kan gitu. Jadi ya sudahlah Profesor Megawati gimana Megawati? Bukan apa Jokowi yang dipersoalkan. Nah, karena memang kemudian muncul keanehan-keanehan atau muncul anomali sehingga semua orang serasa bercepat-cepat buru-buru untuk menuntaskan problem ini, padahal ini adalah sebuah problem yang sangat besar, sangat mendalam, apalagi sudah ada korbannya, kriminalisasi, yaitu Pak Bambang Tri dan Gus Nur gitu ya. Maka kita semua seharusnya ya, bukan hanya saya sebagai peneliti, tapi kita semua warga negara itu harus bertanya juga, ini kenapa kok buru-buru, kenapa kok cepat-cepat. Padahal kasus-kasus lain ada tuh yang 2 tahun, ada yang 3 tahun belum diapa-apain. Ini kenapa mesti cepat-cepat? Apa kegawat daruratan siapa yang diburu-buru ini? Ketawa, ada nggak sih yang lagi sakit berat ini sehingga waktu menjadi sangat penting? Nah, gini Tipa, Anda ini kan ngaku-ngaku peneliti, padahal bukan peneliti. Anda ngaku-ngaku ahli, padahal bukan ahli, hanya ahli nujum. Terus menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu tanpa memegang ijazah Pak Jokowi yang asli. Aduh, inilah kalian kesalahannya ya. Belum pernah melihat, memegang, meraba ijazah Pak Jokowi kemudian menuduh. Nah itu Tipa, Anda sudah bikin gaduh, membuat kegaduhan Tipa, membuat kerusuhan di tengah masyarakat Tipa. Ketawa kau Tipa, nanti kau masuk penjara nangis kau. Ya seperti itu. Jadi kan ini sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berkecamuk ya dalam benak semua rakyat ya. Kita butuh sekali jawaban. Teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu tergelitik pengen tahu itu Rismond beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya,
itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang. Gitu ya. Nah, dari situlah mereka mencoba melakukan verifikasi terhadap penelitian-penelitian yang respon. Ya, penelitiannya, patennya, ya terutama tesisnya, ya disertasinya, dan itu mereka tanyakan langsung ke Yamaguchi. Dan dijawab apa? Dijawab tidak ditemukan. Bahkan mereka sudah cari semua library yang ada di Yamaguchi, ya itu tidak ditemukan. Kenapa? Di peraturan Yamaguchi disertasinya itu menyebutkan bahwa semua disertasi itu harus muncul di library mereka. Meskipun bumbu-bumbu. Lah kalau bumbu-bumbu kebanyakan micin ini, orang juga akan apa? Pengen muntah. Karena terlalu banyak micin, terlalu banyak lengkuas, terlalu banyak jahe, rendangnya mana? Terlalu banyak analisa ini, analisa itu, pendapat ahli ini, yang ahlinya juga tidak punya surat tugas, tetapi ijazah aslinya itu mana? Kan pokok perkoranya itu. Nah, langsung kita tanya langsung. Oh ya silakan. Rendangnya di mana ini? Oke. Rendangnya sudah diberikan. Aduh. Ngakak loh kalau lihat Coach Nudi ini. Pada saat penyelidikan. Jadi perlu dibahas juga pada ahlinya. Sebenarnya dalam penyelidikan itu tidak ada satu upaya paksa yang bisa dilakukan oleh penyidik, ya. Sehingga waktu kemarin misalnya mereka meminta pun kami tolak bisa. Bicara formal saja, ya formal saja. Pernyataan UGM pakai itu kaidah AMK. Kami nggak kasih ijazahnya. Tapi apa yang kami lakukan? Pada saat diminta tanpa disita kami berikan, diambil sama puslapor. Kami awalnya nggak tahu itu mau di lapor. Ternyata diambil, Pak, ini kami minta, kami serahkan ke lapor, sekitar 20 hari baru dikembalikan. Oleh lapor langsung diperiksa. Lagi-lagi secara analog, bukan digital, karena itu perlu analog. Mungkin saya kasih contoh biar gampang, Mbak. Uang palsu itu analog. Untuk menguji uang palsu, apakah diperiksa uang palsunya atau difoto uang palsunya, fotonya yang dikaji. Semua orang tahu pasti uang palsu yang dilihat. Itulah gambaran sederhana analog dengan digital. Ya. Jadi bukan difoto, foto yang dikaji ya. Uang palsu. Nah, ini juga ijazah. Diserahkan, diperiksa, silakan. Ya. Lalu keluar hasilnya. Nah, tadi itu sebenarnya lagi-lagi bukan pembuktian ulang, Prof. Tadi. Bukan pembuktian, hanya mendengar apa yang dilakukan penyelidikan, hasilnya seperti ini, keberatan pelapor seperti apa, tanggapan pelapor seperti apa. Baru nanti mereka melihat apakah perlu dilakukan lapor ulang atau tidak. Itu nanti hasilnya, gitu ya. Apakah yang sudah dilakukan lapor sudah cukup. Nah, tadi sendiri memang tidak ada lapor ya. Yang saya nggak tahu di sesi kedua mungkin datang, saya nggak ngerti ya. Sebenarnya kalau tadi orang lapor datang menjelaskan, kami juga pengen dengar. Mungkin dia bisa menguatkan, karena saya tahu juga di Mabes Polri tidak hanya ada lapor analog, ada juga mereka ahli digital juga banyak gitu ya. Tapi tadi nggak hadir di situ. Nah, kalau sudah mau melakukan pembuktian ulang, lain ceritanya. Ya, kami diminta lagi menghadirkan ijazah, kita berikan. Tapi konteksnya adalah untuk pembuktian ulang, bukan sekedar memenuhi hasrat. Tunjukkan. Pertanyaan saya adalah saya tunjukkan. Memang kemampuan mata bisa melihat ini asli atau tidak asli? Nggak juga kan? Gimana ujinya? Balik ke lapor lagi. Gitu. Jadi betul. Kalau ijazah Pak Jokowi pun ditunjukkan kepada mereka, ya apa otoritas mereka sehingga bisa mengatakan ijazah Pak Jokowi itu asli hanya dengan melihat dan meraba. Nah, padahal UGM sudah mengatakan itu asli, mereka yang keluarkan. Ya apalagi gitu ya. Kami melihat hanya sekedar hasrat. Ayo dong tunjukkan. Sementara esensinya, tujuannya untuk apa nggak jelas. Bahkan seolah-olah seperti mempermainkan. Apalagi tadi ada dari TPO bilang tidak hanya ijazah S1. Taruhnya dari sini, ijazah SMP, SD, dan SMA, tunjukkan semua. Ini ada apa? Satu belum selesai, masuk lagi ke ijazah yang lain. Ini mau cari kebenaran atau mau mempermainkan orang? Sampai saya bilang, coba, nah satu lagi, saya tadi tanya, semua terdiam loh Pak Roy. Ada nggak di ruangan ini yang menjamin kalau kami tunjukkan berhenti dan selesai? Semua diam. Iya, harus nggak ada yang menjawab. Tadi mau jawab Pak. Jadi akhirnya kan tidak selesai. Oke, masalah dibilang, jawab sekarang. Yang dibilang ditunjukkan selesai, enggak kan? Pertanyaannya adalah jika kemudian ini ditunjukkan. Bahkan kami curiga tunjukkan, difoto lagi, dipersoalkan lagi. Justru itu, kalau jujur, ya tunjukkan, kemudian boleh kami mutus seperti misalnya di UGM ya, kemudian ditunjukkan, terus kami memotret skripsi itu oke. Dan akhirnya dan sekarang katanya ijazah asli sudah. Ironisnya Mbak, sorry saya terusin dulu Mbak, boleh. Iya, ini adalah ijazah kopi lagi yang ditunjukkan oleh Dirtipidum pada saat konferensi pers. Tapi misalnya kan, kenapa Bapak yang ini yang ditunjukkan dan itu fotokopi terlipat ada tetesan kopi lagi. Kan ini kan konyol. Kalau memang pernah ada ijazah yang asli, minimal yang ditunjukkan itu minimal ya, itu yang kayak color gitu loh, minimal misalnya kayak yang pernah diupload oleh Dian Sandi gitu misalnya, kayak gitu misalnya. Yang ini kemudian juga masih menjadi misteri ya. Loh iya, Sandi ini dari mana kemudian dari mana? Nah ini misalnya ini minimal kayak gini tapi lebih proporsional, resolusi tinggi, itu oke.
itu bisa kita analisis gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar garis baca, kenapa kalau dia sudah pegang yang namanya ijazah asli, kenapa yang ditampilkan di layar itu fotokopi? Makanya inilah tadi fotokopi yang kemudian kita uji, dan dari situ muncullah banyak error-error tadi, dan muncullah banyak analisis soal adanya comparison yang tidak match ya antara satu ijazah dengan ijazah. Ini nambah lagi, jadi tidak hanya ditunjukkan saja, tapi ditunjukkan kemudian tim dari Mas Roy Suryo dan kawan-kawan memfotonya, kan? Kemudian kayak gelar, misalnya, ada pencurian motornya tunjukin, dia ada. Emang aneh orang-orang ini loh, makin aneh aja. Yuduh, katanya kalau Pak Jokowi tunjukkan ijazahnya nanti difoto lagi sama mereka terus dianalisis. otak ya Allah, ada orang-orang begini rupanya ya. Dia nggak mau menerima pendapat orang gitu. Kalau yang dia lakukan itu salah. Ini ijazah analog, minimal dia pegang ijazahnya, terus dia teliti, dia forensik, analog forensik, kertasnya kapan ini, tintanya kapan, itu kan bisa muncul nanti kalau di forensik teman-teman. Ini dia foto, kemudian dianalisis. Emang nggak nyambung. Pantas Joshua Sinambela ketawa-ketawa aja ngeliat mereka ya. Aduh. Kemarin dalam gelar perkara khusus tidak ada hal yang baru yang menjadi novum sehingga mematahkan hasil gelar perkara biasa yang telah dilakukan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri beberapa bulan yang lalu. Nah, kita lihat bahwasanya yang dibawa oleh Mas Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri itu sesuai dengan konferensi pers yang disampaikan di hadapan Bareskrim itu adalah data ELA, Error Level Analysis. Ya. Kalau data ELA itu bukanlah data untuk menguji fisik suatu hal, barang bukti ataupun alat bukti. Akan tetapi itu hanyalah pengujian data elektronik. Ini kan ijazah ini kan bukan dokumen elektronik, akan tetapi dia dokumen fisik yang harus diraba, dirasakan dan diterawang. Sama seperti kita ingin menguji air minum. Apakah air tersebut itu sedang panas atau dingin, harus dipegang fisiknya, bukan dipoto airnya. Seperti itu, simpel sederhananya. Maka saya bilang bahwasanya bukti yang dibawa oleh Roy Suryo itu hanyalah bukti asumsi saja, tidak bisa mematahkan hasil gelar perkara biasa yang telah dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Kami tangkap. Karena berdasarkan asas hukum kita mengatakan actori incambit onus probandi. Siapa yang menuntut, dia yang harus membuktikan. Sempat ketemu Mas Hen sama Roy Suryo dalam beberapa dialog di Nusantara TV, dan saya tanya ujungnya kemana? Kayaknya berjelit-jelit kata dia. Bahkan semalam saya ngobrol sama Bang Richmond kan, ini kemana ujungnya? Oh, pelurunya masih banyak. Saya pancing misalnya ya, setelah Jokowi apa? Gibran, Kaisang, bahkan Jan Etes pun ya. Iya. Di sini Roy Suryo buka kaos. Ya, bukan kaos untuk perlihatkan bahwa ini masih banyak ini kira-kira itulah. Pelurunya banyak. Tetapi gitu. poinnya kan selalu ada pertanyaannya. Nggak tahu saya, tapi sebagai jurnalis kan kita selalu skeptis. Betul. You punya data itu basisnya valid nggak? Dari mana? Kalau tidak valid itu garbage in, garbage out. Kira-kira begitulah. Sekarang dia bilang valid, tapi kan valid itu kan harus diuji, di verify betul begitu. Itu kan sebabnya ketika sampai di Bareskrim bilang tidak ada soal tentang keaslian. Betul. Lalu kemudian dengar mereka bawa data-data yang kemudian diperlihatkan kemarin oleh Roy Suryo. Kembali lagi pertanyaannya, apa itu data valid? Betul. Karena ketika kita gampang menuduh misalnya ijazahnya Pak Jokowi itu dicetak di pasar pramuka, kan bisa juga sebaliknya. Jangan-jangan yang dibawa ini juga dicetak di pasar pramuka. Atau dibikin sendiri. Tanyakan juga soal itu, dan jawabannya sangat aku yakin loh Bang. Nah, makanya sebetulnya ini terlalu banyak desas-desus. Desas-desus yang SMA tadi, desas-desus yang ijazah mana yang asli mana tidak, kemudian ada skripsi, ada KKN. Nah teman-teman, dari video ini mungkin kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa penelitian-penelitian omon-omon yang dilakukan oleh Roy Suryo, Richmond, Tifa, dan kawan-kawan TPUA lainnya terhadap ijazah Pak Jokowi itu hanya berdasarkan kebencian, berdasarkan politik, dan juga mungkin sakit hati gitu. Belum move on karena kalah mulu dari Pak Jokowi. 3 kali loh mereka kalah berturut-turut. 2014 kalah dari Jokowi, 2019 kalah dari Jokowi, 2024 kalah dari Prabowo, Jokowi, dan Gibran. Waduh. Makanya itulah
mereka ingin menjatuhkan elektoral dari Pak Jokowi agar nanti mungkin calon mereka bisa menang gitu. Siapa? Abah Anies. Dan ya itulah teman-teman ya, orang yang omon-omon, orang yang kosong itu nyaring bunyinya. Itulah mungkin yang tercermin dari para peneliti abal-abal ini. Produk analog dilakukan penelitian secara digital. Nah ini kan nggak nyambung teman-teman. Dan mereka mengatakan hakul yakin itu benar. Waduh. Inilah mereka berdiri di atas kedunguannya ya. Nggak ngerti apa-apa, ngaku ahli. Tapi SOP dan prosedur aja mereka nggak ngerti teman-teman. Bahkan tadi ijazah Rismon sudah dibongkar juga oleh Bang Joshua Sinambela. Kalau disertasi serta ya penelitian-penelitian dia itu nggak ada sama sekali di Yamaguchi. Sudah dicek loh sama kampusnya. Dan faktanya nggak ada. Terus dia ngaku-ngaku S3 Jepang. Aduh, malu-maluin, mon. Ya bagusnya ya si Tifa, si Roy Suryo yang katanya ahli telematika. Ya cobalah telisik-telisik itu ijazahnya Rismon. Asli nggak? Jangan sampai ya aspal juga kata kau kan. Asli tapi palsu. Aduh, orang-orang ini ya nggak ada habis-habisnya teman-teman. Kata si Tifa juga, kenapa sih mesti cepat-cepat? Kenapa sih mesti buru-buru? Ya kita mau cepat-cepat lihat kalian masuk bui gitu. Kita mau cepat-cepat lihat baju baru kalian yang warnanya orange gitu. Sambil nangis-nangis, sambil mungkin bersedih, mungkin minta tolong ke Pak Prabowo, minta maaf kepada Pak Jokowi biar dibebaskan karena Anda ini hanyalah ibu rumah tangga. Aduh, kasihan. Dan tadi ya, gimana kuasa hukum Pak Jokowi ya sedikit memberikan pukulan telak kepada Koji Nudin yang hanya bisa omon-omon, yang hanya bisa teriak-teriak nggak jelas setiap tampil di TV, meledak-ledak gitu. Tunjukkan aja jasanya gini. Aduh, kuasa hukum kok gayanya begitu ya. Kalau kita lihat kuasa hukum Pak Jokowi tenang, kalem, berwibawa. Ini Koji Nudin nih. Amburadul ya kan. Ada yang komen minimal mandi lah, apalah. Aduh, ini teman-teman memang agak-agak kacau ya. Tapi ya biarkanlah, kita jadikan lucu-lucuan aja orang-orang ini teman-teman. Dengan penelitian omon-omonnya, dengan ela-elanya itu, dengan apalagi penelitiannya teman. Saya juga bingung, saya nggak apa loh penelitian dia ini. Dan sangat yakin katanya dia akan menang di gelar perkara khusus, padahal ya omon-omon juga. Bisa kita dengarkanlah keterangan dari Kompolnas kemarin dan juga Pak Arianto Sutadi yang hadir dalam gelar perkara khusus yang menyatakan bahwa ya semua tuduhan-tuduhan dari pelapor ini si Rismon Roy Suryo ya sudah dijelaskan dengan sangat baik dari UGM. Dan juga Pak Arianto sampai mengatakan bahwa ya selama ini ternyata penelitian-penelitian mereka itu penyesatan teman-teman. Aduh, oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.